Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang i'rab dari ayat ketiga dalam surat Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya, yaitu ketika membahas pada ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah, saya mengatakan bahwa dari ayat Alhamdu kita bisa tahu bahwa sebelum kata itu dimasuki oleh perkakas manapun, maka tanda asalnya adalah tanda i'rabnya. I'rab asalnya adalah, atau asal i'rabnya adalah marfu'. Ya, marfu', bukan mansub, bukan majrur, dan bukan majzum. Jadi sebelum perkakas manapun yang masuk pada satu kata, artinya tidak ada perkakas, maka tanda dasarnya adalah marfu', ya. Dan karena alhamdu adalah isim mufrad, maka dia marfu' dengan dhammah. Kemudian pada ayat pertama, yaitu bismi, oleh karena dia didahului oleh sebuah perkakas yaitu huruf jar, maka asalnya ismu menjadi ismi karena adanya bismi. Ya. Jadi kemudian ini Ar-Rahmani. Ya. Dari ketiga ayat ini, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa alhamdu tidak adanya perkakas, bismi adanya perkakas. Sekarang Ar-Rahman tidak ada perkakas, seharusnya dia Ar-Rahman. Maka kenapa dia dijadikan majrur, yaitu kasrah, Ar-Rahmani? Oleh karena dia kedudukannya sebagai sifat bagi lafzul jalalah Allah pada ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbi, sifat yang pertama. Kemudian Ar-Rahmani, sifat yang kedua. Kemudian Ar-Rahimi, sifat yang ketiga bagi Allah. Ini sebabnya kenapa Ar-Rahmani, padahal kita tidak lihat di situ ada perkakas. Perkakas yang maksudnya adalah yang merubah satu kata dari sifat dasarnya yaitu marfu', i'rab dasarnya adalah marfu', berubah kepada i'rab yang lain, perubahan yang lain. Di sini Ar-Rahmani tidak ada perkakas,
Maka di sini menegaskan bahwa Ar-Rahmani yang menjadikan dia majrur itu karena dia mengikuti lafaz Allah yang majrur, sehingga Ar-Rahmani. Dan tidak ada di dalam satu kata ada tersebab berubah i'rabnya dari marfu disebabkan karena sesuatu yang mahdzuf atau yang diselipkan, yang tidak terlihat. Tidak mungkin kita bilang Ar-Rahmani karena adanya perkakas yang diselipkan padanya yang tidak terlihat. Itu tidak mungkin kecuali dikatakan kepada mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih adalah dua kata dijadikan sebagai satu frase. Ya. Misalnya malu Zaidin, harta si Zaid, maka diselipkan di dalam antara malu dengan Zaidin itu ada huruf jar yang di mahdzuf, yang diselipkan yang tidak terlihat, yaitu harta milik si Zaid. Malu li Zaidin, ada li. Kemudian babu khosyabin, pintu kayu. Jadi babu min, dari. Jadi antara babu dengan khosyab ada min. Ya. Jadi kita melihat bahwa di dalam mudhafun ilaih ini ada perkakas yang diselipkan, yaitu entah li, lam, atau min, dari. Ya. Misalnya babul madrasati, ya. Bab, pintu kepunyaan sekolah. Ya. Babu li lil madrasah. Misalnya khotamu hadidin, ada min, cincin dari besi. Pokoknya antara dua, entah li atau min. Ya. Jadi itu. Adapun Ar-Rahmani tidak ada perkakas yang mahdzuf di situ. Itu disebabkan karena dia adalah sifat atau na'at, dan man'utnya yang disifati adalah Allah. Jadi na'at dan man'ut, na'at sifat, man'ut yang disifati. Na'at sifat itu mengikuti pada yang disifati. Kalau yang disifati mu'annats, maka sifat juga mu'annats. Misalnya ja'atil mar'atul jamilatu, telah datang perempuan yang cantik.
Ja'ar rajulul jamilu, telah datang seorang laki-laki yang ganteng. Nah, ini jadi mengikuti pada i'rabnya marfu, majrur. Ya. Istilah marfu identik pada dhammah, mansub identiknya pada fathah, majrur identiknya pada kasroh, majzum identiknya pada sukun, dan ada tanda-tanda lainnya bagi masing-masing i'rab. Nanti kita akan pelajari. Kemudian mengikuti pada muannats, perempuan atau laki-laki. Ikut juga pada jumlahnya, musanna, 2, jamak. Nanti ada penjelasan. Jadi Ar-Rahmanir Rahim ini adalah sifat bagi Allah yang terdapat pada ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Ya, ini adalah penjelasan singkat dari ayat yang ketiga dari surat Al-Fatihah. Semoga kita bisa memahaminya. Ya. Kalau kita datangkan kalimat serupa dengan artinya, kita ikan dengan ayat yang ketiga ini, misalnya ja'ar rajulul jamilul mahirul mujtahidu, telah datang seorang laki-laki yang ganteng, pintar, bersungguh-sungguh. Misalnya perempuan, ja'atil mar'atul jamilatul mahiratul mujtahidatu, telah datang seorang perempuan yang cantik, pintar, dan bersungguh-sungguh. Itu kalau marfu. Misalnya kita marartu, saya telah lewat, bil mar'ati, dengan seorang perempuan, bil mar'atil jamilatil mahiratil mujtahidati, saya lewat dengan seorang perempuan yang cantik, pintar, dan bersungguh-sungguh. Marartu bir rajulil jamilil mahiril mujtahidi, saya lewat dengan seorang laki-laki yang ganteng, pintar, dan bersungguh-sungguh. Semoga bisa kita pahami dan bisa kita mengambil pelajaran dari segi i'rab dari ayat yang ketiga ini, Ar-Rahmanir Rahim. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.